kekuatannya itu kan intel, masa enggak boleh? Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya. Dan ini sudah ada yang dihukum 7 tahun setengah. Namanya Verdik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap, dihantam. Mengungkap, dihantam. Ingat kan? Itu. Saya bisa. Saudara menghalang-halangi penegakan hukum. Itu Verdik Yunandi. Saya di sini mewakafkan diri, Prof, untuk belajar menjadi anggota DPR yang baik. Tadi Prof begitu keras, DPR itu keras, padahal Markus minta proyek. Prof harus cabut itu. Saya minta Prof cabut. Banyak keluarga-keluarga kami, Prof. Saya ini dari awal nggak setuju jadi anggota DPR. Ngapain kamu? Hidup sudah begini, udah ini. Tapi dengar kayak begini, jangan-jangan orang nyangka anggota DPR kayak yang seperti Prof katakan. Saya minta nih Prof cabut, atau nanti saya juga perkarakan ini. Itu. Halo teman-teman, apakah teman-teman sudah lihat kemarin pertemuan antara Menko Polhukam atau Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu Profesor Mahfud MD, dengan Komisi 3. Itu sungguh menarik kan pertemuannya. Jadi pertemuan tersebut adalah keberlanjutan dari pernyataan dari Profesor Mahfud MD di awak media yang menyatakan bahwa ada dana mencurigakan sebesar 300 sekian triliun di Kementerian Keuangan. Kemudian buntut dari itu semua ada pertemuan antara Profesor Mahfud MD dengan Komisi 3 DPR RI. Dan ada yang menarik karena di dalam pertemuan tersebut saling bantah, saling adu argumen, saling saling mengancam. Nah, itu bagi saya sangat menarik karena sifatnya argumentatif, dan dalam bernegara memang harus seperti itu, harus bantah-bantahan seperti itu supaya hidup pemikiran kita. Ada yang menarik ketika saya melihat secara live di TV Parlemen itu antara Profesor Mahfud MD dengan DPR RI Komisi 3. Waktu itu Komisi 3 salah satu anggotanya mengungkapkan bahwa jangan main-main membuka data seperti itu karena akan terancam terpidana 4 tahun penjara. Akhirnya Profesor Mahfud MD juga merespon hal itu. Responnya yaitu dengan ketika misalnya Anda mengancam seperti itu, saya juga bisa mengancam Anda. Saya bisa juga mengancam Anda bahwa Anda menghalang-halangi pembukaan atau pembuktian penyelidikan terkait sebuah kejahatan, dan itu bisa dipidana juga. Nah, ini kan menarik ya saudara, menarik bahwa ada pasal dibandingkan dengan pasal gitu. Artinya kita berpikir kritis. Kemudian juga Profesor Mahfud MD mengungkapkan bahwa ketika beliau menyampaikan ke media atau ketua PPATK menyampaikan hal itu ke Profesor Mahfud MD sebagai ketua komite, dan itu tidak ada larangan. Ketika tidak ada larangan, maka sesuatu itu boleh. Ada baiknya, ada benernya juga, karena di dalam dunia demokrasi, dalam sistem demokrasi itu semuanya boleh kecuali yang dilarang. Nah, akan tetapi ada cara pandang lain dari anggota DPR RI yang mengungkapkan bahwa kalau Prof Mahfud punya pemikiran seperti itu, kami juga punya pemikiran, dan pemikiran anggota DPR RI ini adalah kalau dia berpikiran justru malah ketika sesuatu itu tidak dilarang, ketika sesuatu itu tidak diperintahkan, maka jangan dilakukan. Nah, ini juga menarik dalam mempelajari isu ini gitu ya. Nah, akhirnya saya mendapatkan sebuah pencerahan dan sekaligus ilmu, kayak kita lagi kuliah aja, kita lagi sidang, lalu ancam-ancaman semuanya. Profesor Mahfud MD mengungkapkan bahwa dulu di DPR ada maksus, maklar kasus yang titip kasus ke Kejaksaan Agung segala macam, dan itu dibantah habis-habisan oleh teman-teman DPR
bahwa Prof. Mahfud harus mencabut pernyataan itu. Tapi Prof. Mahfud dengan beraninya, bahkan Prof. Mahfud diancam kalau tidak mencabut pernyataan itu, beliau akan dilaporkan. Tapi dengan gagah dan beraninya, karena beliau paham tentang apa yang dia nyatakan, dia tidak mau mencabut pernyataannya itu, karena beliau mengungkapkan bahwa di beberapa waktu yang lalu itu ada kasus seperti itu waktu beliau masih menjadi DPR, gitu ya. Jadi ya tidak salah juga beliau menyatakan hal itu, dan beliau tidak mau mencabut pernyataannya. Nah, ini menarik bagi saya, menarik bagi kita semua. Tapi ingat ya teman-teman, saya pernah baca teori dari Goffman yang berkaitan dengan teori dramaturgi namanya, di dalam bukunya The Presentation of Self in Everyday Life gitu. Nah, dia menjelaskan bahwa di dalam kegiatan interaksi satu sama lain itu sama halnya dengan pertunjukan sebuah drama. Nah, ketika teman-teman melihat pertunjukan sebuah drama, itu kan peran yang dimainkan dengan kegiatan atau aktivitas di belakang panggung itu selalu berbeda. Di depan panggung dia tampil luar biasa, tapi di belakang panggung kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apakah sedang mempersiapkan sesuatu atau juga sedang merias dirinya supaya tampil dengan baik, ataukah dengan apa? Kadang yang tampil itu hanya sekian persen, dan kadang tidak sesuai juga dengan apa yang mereka lakukan di belakang panggung. Itu dramaturgi bilang begitu. Makanya kita harus hati-hati betul dalam melihat sebuah isu. Nah, tapi nggak apa-apa, untuk pembelajaran ini sangat menarik teman-teman. Dan kita harus bisa menghidupkan suasana bernegara, itu harus seperti itu. Tapi yang jelas kita tidak bisa saling menyalahkan, tidak bisa saling menghujat, karena memang kehidupan atau yang tampil di media itu hanya beberapa persen. Saya sering ulang-ulang, kehidupan di media hanya beberapa persen, sisanya kenyataan kehidupan. Nah, oleh karena itu teman-teman, jadikan ini sebagai pembelajaran kita dalam bernegara, supaya kita bisa tetap menghidupkan suasana bernegara, dan mudah-mudahan kasus ini cepat segera selesai, supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Kementerian Keuangan juga supaya menjadi lebih bersih, DPR juga lebih kritis dan argumentatif, harus lebih memiliki insting lagi dalam mencium sebuah perkara, dan Menko Polhukam juga harus lebih bijak. Semuanya harus perbaiki, evaluasi semua. Oke, mungkin itu komentar saya dari pertemuan antara Profesor Mahfud MD dengan Komisi 3 DPR RI. See you.